Shalom, bertemu lagi dengan Ibu Lena. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu keluarga pusat utama pendidikan. Nah, anak-anak perhatikan setiap pembelajaran ini dengan baik ya, oke? Keluarga pusat utama pendidikan yang diambil dari Ulangan 6 ayat 4-9, 2 Timotius 1 ayat 3-10. Nah, Ibu bacakan ya. Ulangan 6 ayat 4-9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Ingat ya, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi dalam Ulangan pasal 6 ayat 4-9 ini, di sini orang tua selalu mengajarkan siapa Tuhan itu, bagaimana Tuhan itu bekerja, bagaimana kita mengasihi Tuhan. Dikatakan di ayat 5, kita mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Anak-anak, pendidikan Kristen dalam keluarga itu, orang tua tidak hanya sebatas melahirkan, memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, tetapi juga memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak. Yang artinya orang tua tidak hanya sebatas melahirkan, ya sudah bekerja, memberikan uang kepada anak-anaknya tanpa memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Jadi peran orang tua kalau melakukan seperti itu namanya orang tua yang belum bisa bertanggung jawab. Karena orang tua tidak hanya melahirkan, memberikan makan, minum, keuangan, memberikan sekolah, tapi ada banyak hal yang perlu orang tua lakukan untuk anak-anaknya dalam pendidikan, terutama dalam pendidikan kekristenan. Nah, tugas orang tua sebagai pendidik berakar dari panggilan sebagai suami istri untuk berpartisipasi dalam tugas penciptaan Tuhan. Loh, kok Bu, kami kan masih kelas 11, kok diajarkan tentang tugas orang tua? Ya, ini anak-anak masih kelas 11, tapi tentunya kelak anak-anak juga akan menjadi orang tua, menjadi ayah, menjadi seorang ibu. Jadi dengan tugas seperti ini, dengan pemahaman seperti ini, anak-anak kelaknya juga menjadi orang tua yang bertanggung jawab, orang tua yang memberikan nilai-nilai kekristenan kepada setiap anak-anaknya. Karena agen utama untuk mendidik anak-anak itu bukanlah guru, tapi orang tua, ayah dan ibumu. Karena anak itu diberikan Tuhan kepada suatu keluarga, bukan kepada instansi sekolah. Jadi peran utama orang tua itu adalah mendidik anak-anaknya. Karena itu sangat penting bagi orang tua untuk menciptakan lingkungan keluarga yang dipenuhi oleh kasih sayang terhadap sesama dan Tuhan Allah, sehingga menunjang perkembangan pribadi anak sesuai dengan nilai-nilai Kristen.
Jadi gimana dong kalau anak-anak yang mengalami kekerasan, tidak mengalami kasih sayang? Ya gimana ya kalau tidak merasakan kasih sayang dari keluarganya, dari seorang ibu maupun ayahnya, bagaimana dia merasakan kasih sayangnya Tuhan? Karena Tuhan saat ini yang kita taunya Tuhan itu baik, tidak kita lihat gitu. Orang tua Allah yang bisa kita lihat itu adalah orang tua, sehingga orang tua itu harus mewujudkan kasihnya Allah, yaitu Allah penyayang, pemaaf, apalagi Allah yang berikan kasih yang luar biasa. Jadi anak-anak bisa merasakan kasih Allah kalau orang tuanya juga memberikan kasih yang sama seperti Allah memberikan kasih kepada orang tuanya. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Pendidikan secara Kristiani memanggil setiap anggota keluarga untuk meneladani Yesus sebagai guru agung yang menjadi teladan bagi pengikutnya agar memiliki pemahaman serta relasi yang benar, mendalam dan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Apa sih artinya? Jadi memang tugas orang tua itu tidaklah mudah gitu loh, karena harus meneladani sosok guru yang agung. Siapa guru agung itu? Yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus yang penuh kasih, pengampun dan segalanya. Jadi orang tua kita itu harus bisa meneladani Yesus, dan anak-anaknya juga nanti akan meneladani orang tuanya karena melihat kasih Yesus ada di dalam kehidupan orang tuanya. Dan itu anak-anak, kalau relasinya baik dengan orang tua, anak-anak dengan orang tua, tentunya orang tua dengan Tuhan juga baik relasinya. Oke, selanjutnya peran keluarga dalam proses sosialisasi. Sebelum ke sini anak-anak, Ibu mau ingatkan kalau ada nanti pertanyaan, anak-anak bisa ketikkan di kolom komentarnya di YouTube Bu Lena, dan Ibu nanti akan selalu memantau pertanyaan dari anak-anak, dan bisa juga Ibu Lena akan balas di YouTube tersebut dan ke WA grup kita masing-masing. Oke? Nah, apa sih yang dimaksud dengan proses sosialisasi? Jadi kalau anak-anak melihat seorang bayi ya yang lahir ke dunia, bayi itu kan memerlukan kebutuhan fisik yang masih sangat bergantung kepada orang tua. Mungkin anak-anak punya adik, keponakan, atau tetangganya, dilihat bayi yang lahir gitu, mereka itu belum bisa mandiri, mereka masih bergantung kepada orang tuanya. Nah, ia lahir ke dunia dalam keadaan tidak tahu mengenai apa-apa. Tetapi seiringnya dengan pertumbuhannya, ia akan belajar berbicara, berjalan, dan mulai melakukan aktivitasnya secara mandiri. Itu namanya dikatakan sosialisasi. Jadi anak-anak yang lahir itu tidak selamanya dia seperti itu. Dia akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Dia akan belajar dari siapa? Dari orang tuanya, belajar dari sekitarnya dan lingkungannya, seperti itu. Selanjutnya, dia perlu banyak belajar tentang segala sesuatu agar kehidupannya menjadi lebih maju. Misalnya, mempelajari sikap, nilai, norma yang berlaku dalam komunitas di mana ia berada. Itu yang dikatakan proses sosialisasi. Oleh karena itu, setiap anak memerlukan kehadiran orang tuanya sebagai role model. Role model itu namanya percontohan. Jadi mereka melihat apa sih yang dilakukan oleh orang tuanya dalam kegiatannya sehari-hari. Itu namanya role model. Dan itu dipelajari anak-anak. Nah, dalam Alkitab, keluarga Timotius merupakan salah satu contoh keluarga saleh. Karena orang tuanya telah menurunkan iman kepada Tuhan Yesus secara turun-temurun. Itu diambil dari 2 Timotius 1
ayat 5. Ini merupakan contoh keluarga Kristen yang dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga Kristen modern pada masa ini. Jadi tugasnya anak-anak harus mempelajari 2 Timotius 1 ayat 5 ya. Selanjutnya ada peran keluarga dalam proses edukasi. Tadi sosialisasi, sekarang proses edukasi. Proses edukasi artinya pendidikan yang diberikan secara sengaja. Kalau sosialisasi itu tidak sengaja, anak-anak yang melihat orang tuanya bagaimana bersikap, bagaimana memperlakukan anak-anak, itu namanya anak-anak melihat itu tanpa sengaja. Tapi kalau proses edukasi artinya pendidikan yang diberikan secara sengaja, terencana dan terstruktur agar tercipta individu yang kritis menyikapi dampak sosialisasi yang ada, termaksud dalam membawa orang kepada kedewasaan iman. Jadi anak-anak, di mana anak-anak menerima proses edukasi ini? Ya di gereja. Pertama bukan di gereja, pertama itu di keluarga. Kedua itu di gereja. Yang ketiga di sekolah. Itu adalah pendidikan agama Kristen yang kita terima hari ini. Dan yang keempat bisa dari lingkungan atau komunitas anak-anak yang mengutamakan pendidikan kekristenan. Nah, dewasa ini tanggung jawab keluarga untuk mendidik anak sebagian besar atau bahkan mungkin seluruhnya telah diambil alih oleh lembaga pendidikan lain, misalnya sekolah dan gereja. Nah, anak-anak bisa lihat nih keluarganya masing-masing. Apakah ada di dalam keluarga itu pembacaan Alkitab, sharing Alkitab, ada berdoa bersama. Nah, tapi kalau kita lihat ya secara nyata ya, hal-hal seperti itu udah jarang banget dilakukan oleh keluarga Kristen. Jadi mereka itu menerima nilai-nilai kekristenan itu bukan dari rumah, tapi dari gereja dan sekolah. Itu sudah melenceng ya. Seharusnya tanggung jawab keluarga itu mendidik anak-anaknya, mengajarkan dia tentang siapa Yesus itu di rumah. Keluarga cenderung sibuk dengan tanggung jawab lain, sehingga melupakan peran utamanya sebagai pendidik pertama bagi anak-anak dan merasa cukup dengan memberikan tanggung jawab pendidikan anak-anak kepada pihak lain. Jadi ya udahlah, soal pendidikan kekristenan itu biarlah gereja, sekolah, orang tua itu nggak usah. Orang tua itu ya udah ngasih makan, minum, kasih uang, sekolahin dia, udah cukup gitu aja. Seharusnya itu nggak boleh. Orang tua adalah pendidik utama mengajarkan kekristenan kepada anak-anaknya, bukan dialihkan kepada pendidikan sekolah, gereja, dan lain sebagainya. Nah, pengawasan dari orang tua terhadap anak mulai melemah. Padahal peran orang tua menjadi sangat penting, terutama dalam proses pengawasan dan pengendalian. Dalam tahap ini, orang tua mulai berperan sebagai agen of social control, artinya agen kontrol sosial terhadap anak-anaknya, sehingga nilai-nilai kehidupan yang dijalani tidak bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani yang ditanamkan sejak kecil. Nah, anak-anak kan banyak menerima nilai-nilai baik di sekolah maupun dari luar sekolah, lingkungan, komunitas yang lainnya. Jadi tugas seorang tua itu mengawasi apakah nilai-nilai yang diterima oleh anak-anaknya itu sejalan dengan nilai-nilai Kristiani yang sudah ditanamkan sejak kecil, yang berpatokan kepada Alkitab. Contohnya di dalam komunitas anak-anak, mencuri itu adalah hal yang biasa, tapi di dalam nilai-nilai kekristenan
yang ditanamkan kepada kita sejak kecil dan kita mengetahuinya dari Alkitab itu kan bertentangan dengan apa? Dengan kehidupan seorang Kristen. Nah, orang tua kalau sudah mendengar hal tersebut, dia akan mengawasi, mengendalikan. Oh, stop nak, kamu jangan bergaul dengan komunitas itu karena berbeda dengan ataupun bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani yang kita anut selama ini. Itu adalah tugas orang tua. Nilai-nilai Kristiani yang menonjol adalah kasih, keadilan, kesetaraan, pengampunan, penebusan, penyelamatan oleh Allah, pertobatan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, serta mengasihi sesama. Ingat, slogan ketika kita dimanapun berada, orang Kristen itu disoroti tentang kasihnya, tapi yang paling penting itu biasanya kasih gitu loh. Makanya kalau anak-anak misalnya pergi ya ke suatu komunitas, kalau ditanya kamu Kristen ya, oh iya, terkenal dengan kasihnya ya gitu. Nah, menjadi orang tua yang baik bukan berarti menyetujui atau membenarkan semua yang dikehendaki oleh anaknya. Orang tua harus bisa memilah mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Jadi kalaupun anak-anak sudah lama bergabung dengan komunitas itu, tapi bertentangan dengan nilai-nilai kekristenan kita, nah orang tua nggak boleh nih tinggal diam. Jadi dia harus bisa mengambil tindakan yang tepat. Nah, kamu tidak boleh masuk lagi dengan komunitas tersebut. Harus mengatakan hal seperti itu. Nah, melalui kesaksian hidup Kristiani yang diilhami oleh nilai-nilai Kristen akan mengantar anak-anak secara efektif untuk semakin mengenal dan mencintai Kristus. Itu ya anak-anak. Tugas orang tua Kristen itu sangatlah berat. Harus meneladani guru yang agung, yaitu Yesus Kristus. Dan pendidikan itu tadi ada berapa? Ada 2. Pendidikan secara sosialisasi itu tidak sengaja, tapi anak-anak melihat apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh orang tua. Yang kedua adalah proses edukasi. Proses edukasi ini adalah pendidikan secara langsung. Kalau pada umumnya biasanya yang dilakukan oleh orang tua itu ya setiap malam baca Alkitab, berdoa bersama. Nah, seperti itu. Mengajarkan cerita tentang Alkitab kepada anak-anak dari sejak dini sampai sekarang. Oke, seperti itu ya anak-anak. Ibu mengingatkan kembali absensinya, anak-anak ketik di kolom komentar namanya sendiri, kelasnya, -2 hadir. Jadi ibu tahu siapa yang hadir pada saat pembelajaran Ibu Lena. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.